Shalom semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Tetapi jika ada teman-teman yang dalam keadaan sakit, semoga lekas diberi kesembuhan oleh Tuhan Yesus. Baik, kita akan memulai ibadah IHMPT kita. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap memuliakan dan memuji nama Tuhan dengan cara apapun. Seperti ini, kita ibadah online. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, kita akan saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Sobat Teruna terkasih, kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di pagi hari ini. Marilah bersama kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 38. Nyanyikanlah nyanyian baru, bait yang pertama dan yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus mengucap syukur karena kebaikan dan kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih karena kami mempunyai kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Kami berdoa agar selama kami mengikuti ibadah ini tidak ada gangguan dan mata hati kami tertuju padamu. Sehingga firman yang nanti akan disampaikan boleh kami terima, boleh kami renungkan dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini agar berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Teruna, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama bernyanyi kembali dari Gita Bakti nomor 19, bait yang pertama dan yang kedua, Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam? Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, rekan-rekan teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Kakak berharap Sobat Teruna semua dalam keadaan sehat selalu
tanpa kurang suatu apapun. Tiba kita saatnya untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini, Minggu 16 Agustus 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas hari ini. Kami kembali diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam IHMPT GPIB Sawangan. Tiba saatnya kami akan menikmati firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, buat kami mengerti, ajar kami untuk setia melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bersabdalah, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Sobat Teruna yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Rasul 28, Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun kepadaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kamu tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal ini berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya
melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, 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 haleluya. Sobat Teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal kebenaran, kakak teringat akan satu film miniseri televisi. Judulnya Prison Break. Prison Break, prison penjara, break itu break, istirahat ya. Mungkin di antara Sobat Teruna juga ada yang menyukai film itu. Filmnya belum terlalu lama dirilis. Nah, di dalam film itu diceritakan kisah satu tokoh bernama Michael, di mana dia berniat untuk menyelamatkan atau mengeluarkan kakaknya yang bernama Lincoln dari penjara. Perlu diketahui, kakaknya Lincoln ini di penjara sambil menanti hukuman mati. Hukuman mati atas tuduhan pembunuhan yang tidak pernah dilakukannya. Jadi istilahnya kakaknya ini dijebak oleh satu sindikat sehingga dia akhirnya ketangkap basah sepertinya dia melakukan pembunuhan, padahal dia tidak melakukan pembunuhan. Dan singkat cerita akhirnya dia divonis hukuman mati dan menanti hukumannya itu dengan kurungan di penjara. Nah, usaha Michael untuk membela kebenaran, membela keberadaan kakaknya yang tidak bersalah ini tidak tanggung-tanggung. Dia sengaja berbuat kriminal untuk masuk penjara bersama-sama dengan kakaknya. Kenapa? Karena dia sudah susun strategi sedemikian rupa untuk mengeluarkan kakaknya dari penjara. Kebetulan Michael ini adalah insinyur sipil. Dan penjara tempat kakaknya di penjara ini adalah salah satu desain rancangannya dulu. Jadi dia sangat hafal betul dengan seluk-beluk penjara tersebut. Singkat cerita akhirnya lewat proses yang luar biasa menegangkan, dia berhasil mengeluarkan kakaknya dari penjara. Nah, Sobat Teruna yang terkasih, bicara soal kebenaran, tidak sedikit orang yang berani melakukan hal-hal yang luar biasa atas nama hal ini, kebenaran. Begitupun juga Paulus. Di dalam bacaan kita pada hari ini, Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 27 diceritakan bagaimana Paulus membela dirinya sendiri, di mana dia yakin betul apa yang dia lakukan, apa yang dia perkatakan semuanya adalah kebenaran. Nah, perlu adik-adik ketahui, perlu sobat-sobat Teruna ketahui bahwa di dalam pelayanan penginjilan Paulus tentang Yesus, dia mendapat tantangan yang luar biasa. Kalau sobat Teruna membaca keseluruhan kitab para rasul, kisah para rasul ini, diceritakan bagaimana tantangan-tantangan itu menerpa Paulus, yang justru sebagian besar datang dari bangsanya sendiri, bangsa Yahudi. Karena sejatinya bangsa Yahudi tidak menerima ajaran-ajaran Paulus. Bahkan seringkali ia dituduh sesat. Nah, kisah yang kita baca hari ini adalah kelanjutan tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi kepada Paulus, dan di dalam bacaan hari ini isinya adalah pernyataan-pernyataan pembelaan diri Paulus atas hal-hal yang dituduhkan kepadanya yang menurut dia tidak melakukan kesalahan apapun. Nah, konteks bacaan kita pada hari ini adalah
setelah dilakukan pengadilan, setelah dilakukan adanya vonis, setelah didapati tidak ada kesalahan dalam dirinya, maka akhirnya Paulus ingin meyakinkan kembali bangsanya bahwa apa yang diperbuatnya semata-mata adalah tindakan kebenaran. Nah, setelah melalui proses itu semua, disebutkan di sana di ayat 17, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Di dalam ayat yang paling awal ini, ayat yang ke-17, kita sudah belajar satu hal. Apa itu? Bahwa setiap hal yang benar yang kita lakukan, setiap hal yang benar yang mendasari hidup kita, itu membuat kita menjadi berani. Jadi slogan berani karena benar, takut karena salah itu bukan isapan jempol. Itu benar. Itu semua bisa Sobat Teruna rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu pula yang dialami Paulus. Ya, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Orang-orang terkemuka bangsa Yahudi itu bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang ahli kitab. Orang-orang yang ahli Taurat. Tapi dia justru mengundang mereka. Dia berani. Kenapa? Karena dia benar. Nah, itu adalah hal pertama yang kita pelajari dari kisah ini. Selanjutnya ayat 18. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun kepadaku yang setimpal dengan hukuman mati. Sekali lagi pernyataan keberanian Paulus luar biasa di dalam ayat selanjutnya ini. Di ayat yang ke-18. Dia nyatakan bahwa orang-orang yang menuduh dia itu tidak mempunyai bukti yang kuat yang menyatakan bahwa saya salah. Karena semata-mata yang saya lakukan adalah kebenaran. Nah, perlu Sobat Teruna ketahui, kondisi saat itu adalah Paulus seorang diri di antara para pemuka agama, di antara para pembesar Yahudi yang sedang berusaha menjatuhkan dia, yang sedang berusaha untuk menjebloskan dia ke dalam penjara. Bahkan di sini vonisnya luar biasa, hukuman mati, sama seperti kisah film Prison Break tadi, ya. Tapi bedanya di dalam film Prison Break tadi ada orang lain yang berusaha menyelamatkan Colin, yaitu Michael adiknya. Nah, kali ini Paulus berjuang seorang diri untuk dirinya sendiri. Nah, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil apa? Yang pertama tadi apa? Berani karena benar. Setiap orang yang melakukan kebenaran, dia pasti berani menyatakan itu. Yang kedua adalah melakukan kebenaran itu tidak perlu melihat suasananya. Di dalam suasana yang tenang atau di dalam suasana tertekan, kita harus tetap melakukan kebenaran. Kita harus tetap bersikap benar. Gak perlu takut akan tekanan apapun. Nah, ayat selanjutnya, akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Bangsaku siapa? Bangsa Israel. Nah, pelajaran ketiga yang kita ambil dari Paulus adalah, ya karena semua orang menentangnya, ya dia naik banding di dalam pengadilan. Tahu naik banding ya, Sobat Teruna? Keputusannya tidak diterima, makanya dia banding di dalam pengadilan. Ya. Nah, tetapi tindakan naik banding ini, Paulus menegaskan di sini, dimaksudkan bukan untuk mengadukan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Ya, artinya apa? Paulus ini mengajarkan bahwa hatinya tetap tulus kok kepada bangsanya. Jadi saya tetap melakukan banding. Kenapa? Karena saya rasa saya benar.
tetapi bukan ya untuk mengadukan bangsaku. Dia tidak bermaksud jelek dengan itu. Dia hanya ingin membela kebenaran untuk dirinya sendiri. Nah, tadi pelajaran yang pertama apa? Berani. Yang kedua, melakukan kebenaran itu tidak perlu melihat kondisinya. Ya, kondisi susah atau kondisi tenang, kita tetap harus melakukan tindakan kebenaran. Pelajaran yang ketiga apa? Tetap tulus. Meskipun Paulus di tengah-tengah tekanan bangsanya sendiri, dia tetap tulus. Ya, dia bilang, percaya deh, saya melakukan ini itu bukan untuk mengadukan bangsaku, untuk menjelek-jelekan bangsaku, tidak. Dia lakukan ini semua hanya untuk membela yang namanya kebenaran. Mari kita baca ayat selanjutnya. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Nah, mari kita belajar pesan selanjutnya yang diajarkan Paulus lewat firman Tuhan kita pada hari ini. Ya, di ayat yang ke-20 sekali lagi kita baca, itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Ya. Itu artinya apa? Dia tidak takut dengan segala ancaman. Dia tetap menanggapi ancaman-ancaman tersebut dengan tenang. Kenapa? Karena dia benar. Karena dia tidak perlu takut. Ya. Artinya apa? Artinya di dalam kita memperjuangkan kebenaran tidak bisa terlepas akan satu fakta. Ancaman akan tetap ada. Ya, rekan-rekan teruna pernah lihat orang berdemo ya. Orang berdemo menuntut kebenaran. Ya. Ketika dia menuntut yang namanya kebenaran, pasti akan ada tantangan dari mana-mana. Ancaman. Meskipun yang dilakukan dia perjuangkan adalah kebenaran. Nah, bagi sobat-sobat teruna di sana yang sedang memperjuangkan kebenaran, tidak usah kecil hati. Karena kebenaran itu memang 11-12 dengan ancaman. Di mana ada perjuangan kebenaran di situ, di mana ancaman pun terjadi di situ. Jadi tidak usah takut. Nah, pelajaran yang terakhir yang kita dapat dari bacaan ini adalah sisa dari seluruhnya, yaitu ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Perhatikan baik-baik. Ayat 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesempatan di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Artinya apa? Ketika kita melakukan perjuangan kebenaran, jangan berharap semua orang setuju dengan kita. Pasti tetap aja ada yang menentang kita. Ya. Ayat ke-24 bilang ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang setuju dengan kita. Ya. Tapi ada juga yang tetap tidak percaya. Jadi pelajaran yang kelima adalah selalu ada orang yang berseberangan, yang tidak setuju dengan perjuangan kebenaran kita.
Itu wajar. Ya, jadi kakak ulangi sekali lagi, ada 5 hal pelajaran yang kita dapat hari ini. Pertama, memperjuangkan kebenaran itu pasti ada keberanian di dalamnya. Berani karena benar, takut karena salah. Berani karena benar, takut karena salah. Dan berikutnya dibilang di situ bahwa memperjuangkan kebenaran itu kita tidak perlu takut atau tidak perlu melihat situasinya. Ya, situasi susah atau situasi tenang, kita harus tetap menyatakan kebenaran. Dan biasanya tekanan itu, perjuangan kebenaran itu justru ada di bawah tekanan-tekanan. Ya. Pelajaran yang ketiga adalah yang namanya perjuangan kebenaran itu pasti selalu akan ada ancaman dari mana-mana. Pelajaran yang keempat, tetap tulus. Meskipun kita sedang berjuang sendirian. Tetap tulus terhadap orang-orang yang sedang melawan kita. Ya. Dan yang terakhir adalah jangan berharap ketika kita memperjuangkan kebenaran semua orang akan setuju dengan kita. Pasti ada saja orang yang tidak sependapat dengan kita. Nah, sobat-sobat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Ya, Sobat Teruna pasti seringkali menemukan kondisi memperjuangkan kebenaran ini di sekolah, di rumah, di tempat tinggal, atau bahkan di gereja. Ya, tidak perlu takut. Ketika kita melakukan hal yang benar, maka kita tidak perlu takut. Ya, karena kebenaran itu akan dinyatakan dengan sendirinya. Dan Tuhan sendiri menyukai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Di dalam khotbah di bukit yang disampaikan Yesus di Matius 5 ayat 10, dinyatakan di sana, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Luar biasa. Sobat Teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, jangan ikut arus. Ya, ketika kita di sekolah ada suatu fakta yang menuntun kita untuk berlaku benar, ada satu kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Lakukanlah hal yang benar. Contohnya apa? Menyontek. Ujian yang paling berat itu adalah ketika ujian itu sendiri. Ujian siswa yang terberat adalah ketika ujian itu sendiri. Ujian kenaikan kelas atau ujian akhir. Ya, di mana-mana sekeliling kita menyontek, itu adalah kesempatan yang paling ideal untuk kita berlaku benar. Anti mainstream. Yang lain nyontek, saya tetap berlaku benar. Gak usah takut dibilang so alim, gak usah takut dibilang munafik, karena kita ingin melakukan yang benar. Saya sudah belajar dengan keras, dan hari ini saya akan berusaha jujur di dalam ujian ini. Ya, jadi melakukan perjuangan kebenaran itu tidak perlu menunggu, kapanpun, dimanapun, di segala momen. Kalau menurut kamu itu benar, lakukan itu. Kalau menurut kamu itu salah, tidak perlu lakukan itu. Ya. Dan yang berikutnya adalah jangan lupa, ketika kita melakukan hal yang benar, maka ancaman itu akan ada. Pernah ada satu film, ada satu sinetron yang kakak pernah tonton, adalah ada satu anak di sekolah melihat satu kejadian yang tidak senonoh, di mana ada satu temannya itu melakukan pelecehan terhadap seorang teman perempuan di sekolah. Dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tapi karena yang melakukannya adalah anak pejabat, anak dari orang tua yang mempunyai kedudukan yang tinggi, maka dia takut untuk mengadukan kejadian itu kepada gurunya.
Ya singkat cerita akhirnya setelah dia berpikir keras, setelah dia mempertimbangkan sedemikian rupa, dia memberanikan diri untuk mengadukan kejadian itu kepada kepala sekolah. Dan singkat cerita akhirnya yang melakukannya itu ditangkap. Tapi proses sampai si pelaku itu ditangkap, ancaman yang didapat si orang yang mengadukan hal ini itu luar biasa. Ya. Jadi rekan-rekan teruna ketika mau melakukan tindakan kebenaran, jangan berharap kita akan aman-aman aja. Pasti ada ancaman. Tapi tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Karena sekali lagi Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang melakukan kebenaran karena dia yang punya kerajaan surga. Ya, Tuhan senang dengan orang-orang yang melakukan kebenaran. Ya. Nah, berikutnya lakukanlah dengan tulus. Ya, banyak orang yang melakukan kebenaran itu juga motivasinya nggak benar. Ya, ada yang pingin dipuji, ada yang pingin sohor. Ya, ketika kita membantu orang lain dan melakukan kebenaran, kita ingin nama yang baik untuk diri kita. Tidak perlu seperti itu. Ya. Atau kalau kita ikut demo itu kan biasanya memperjuangkan kebenaran ya. Tetaplah tulus, demolah dengan damai. Tidak perlu anarkis, tidak perlu dengan kekerasan. Tidak perlu merasa orang yang didemo itu sebagai musuh yang harus disikat habis. Sama seperti Paulus. Paulus bilang di sini apa? Bukan bermaksud aku mengadukan saudaraku, kamu saudaraku. Paulus tetap menganggap orang-orang Yahudi itu saudaraku, tapi saya berhak memperjuangkan kebenaran untuk diri saya sendiri. Jadi pelajaran yang keempat adalah ketika kita memperjuangkan kebenaran, tetaplah tulus. Baru yang kelima, nah ini yang seringkali sulit dilakukan oleh anak-anak remaja. Harus anti mainstream. Ya. Harus menerima bahwa ketika kita melakukan hal yang benar sekalipun, tidak semuanya setuju dengan kita. Ada yang menerimanya, ada pula yang menolaknya, bahkan melawannya meskipun kita benar. Di mana-mana pun, kapanpun akan selalu terjadi seperti itu. Nah, standar kebenaran tidak boleh bergeser dengan mempertimbangkan suara terbanyak. Tahu suara terbanyak ya, rekan-rekan teruna? Ketika di dalam satu komunitas sekolah contohnya, ya rekan-rekan, ketika dalam satu komunitas sekolah, sebagian besar teman-teman di sekolah menyatakan bahwa membolos itu adalah hal yang biasa, janganlah kita jadi melebur ikut-ikutan mengamini itu, menyatakan bahwa bolos sekolah itu adalah hal yang biasa, yang lumrah. Padahal kita tahu bahwa itu salah. Tapi karena suara yang terbanyak menyatakan bahwa itu biasa saja, dan kita takut, kita pun menyatakan bahwa oh iya itu sih biasa saja. Jangan takut untuk melawan arus ketika kamu ingin memperjuangkan yang namanya kebenaran. Berjuanglah terus sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang teguh kamu pegang. Begitupun dalam penggunaan media sosial. Ya, banyak orang zaman sekarang ini mengukur suatu standar kebenaran dari banyaknya like, dari banyaknya subscribe. Padahal belum tentu hal itu baik. Padahal belum tentu hal yang di-share itu hal yang baik dan indah. Tapi ukuran kebenaran bagi kita akhirnya hanya diukur dari banyaknya atau tidaknya status kita di-like sama orang. Terus kalau status kita tidak di-like, terus kita down. Jangan, Sobat Teruna. Nah, hal-hal itu sangat dekat dengan kehidupan Sobat Teruna saat ini. Jati diri kita ditentukan dari berapa banyak teman yang like status kita. Dari berapa banyak orang yang view channel YouTube kita, IG kita. Gak perlu. Benar is benar.
Walaupun mungkin tidak semua orang setuju dengan perbuatan kebenaran yang kita lakukan, tetaplah lakukan kebenaran itu dengan atau tanpa like yang diberikan oleh orang-orang ketika kita menggunakan media sosial. Lakukanlah kebenaran itu. Kenapa? Hanya karena saya ingin melakukan yang benar. Titik. Nah, Sobat Teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan bangsa kita ke depan. Nah, karena kita masuk ke bulan Agustus, sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka firman Tuhan hari ini juga harus memotivasi generasi-generasi muda seperti Sobat Teruna untuk berlaku benar dan jujur. Kenapa? Karena ini sangat menentukan kelangsungan masa depan bangsa. Kenapa begitu, Kak? Sobat Teruna tahu banyak negara yang hancur karena pejabat-pejabat yang korup. Banyak negara yang hancur karena banyak pejabat-pejabat yang melakukan tindakan kolusi, nepotisme. Oleh karena itu, generasi-generasi muda yang jujur, yang teguh berpegang pada kebenaran akan memberikan kontribusi yang luar biasa. Akan membangun mental bangsa sebagai bangsa pejuang yang bukan hanya mengandalkan hasil instan, tapi melakukan sesuatu kebenaran dengan tekad yang benar, dengan motivasi yang baik. Nah, marilah sebagai remaja-remaja, teruna-teruna Kristen, sobat-sobat teruna sekalian, memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara lakukan terus yang benar. Walaupun yang benar itu menyakitkan. Walaupun dengan melakukan yang benar itu kita dikucilkan. Walaupun dengan melakukan yang benar itu kita tidak menjadi orang yang populer. Walaupun dengan melakukan yang benar itu kita tidak punya banyak teman. Walaupun dengan melakukan yang benar itu kita dikucilkan atau dianggap kampungan atau dianggap tidak up to date. Tidak apa-apa. Yang penting lewat kebenaran yang kita lakukan, kita berhasil menjadi saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan yang makin hari makin memprihatinkan ini. Ingat sekali lagi, Matius 5 ayat 10 menyatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang ampunya kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Sobat Teruna, kita sudah mendengar firman Tuhan yang baru saja dibawakan. Kiranya kita mau mengimani dalam kehidupan kita masing-masing bahwa kita adalah teruna yang diutus untuk membawa berita keselamatan yang memberikan pengharapan, semangat, dan sukacita bagi sesama kita. Mari kita bersama merespon firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 118, bait pertama dan yang ketiga, Janganlah Kau Takut. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut
Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia, Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, hindari dari mara bahaya dan penderitaan virus corona. Bapa di surga, ampunilah segala kesalahan kami umat yang lebih suka lalai melakukan kejahatan demi hasrat, hidup dalam keutamakan dan kerasukan, demi nikmat dunia di zaman ini yang telah membawa kami dalam perangkat diri dan jauh dari yang Kau kehendaki. Ampunilah dosa kami dan bangsa kami, sebab hanya kepada-Mu lah kami selamat. Tolong berkati pemerintahan negara kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, dan jajaran-jajaran lainnya. Berkati mereka supaya mereka dapat bijak menghadapi permasalahan seperti ini Tuhan. Kau berkati mereka, jauhkanlah mereka dari segala penyakit, lindungi mereka Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja yang ada di seluruh dunia, terutama gereja kami GPIB Sawangan. Kau berkati pemimpinnya, pendeta, hingga para majelis, agar mereka bisa mengelola gereja kami dengan baik, dan gereja kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk program-program gereja yang ada. Engkau lancarkan program-program gereja Tuhan agar dapat terlaksana dengan baik. Kau berkati juga untuk ibadah-ibadah yang ada di gereja GPIB, walaupun online Tuhan, Engkau lancarkan semua ibadah-ibadahnya. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat yang Kau berikan hari ini. Sekarang kami berdoa untuk persekutuan taruna, kiranya Engkau memberkati pekat PT GPIB Sawangan. Kami bersyukur untuk PKA yang sudah ditetapkan. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan agar tetap semangat memberikan yang terbaik dalam pelayanan IHAM PT online di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan taruna yang sedang berulang tahun. Kami berdoa agar hari-hari yang akan datang baginya sungguh penuh dengan harapan dan kegembiraan. Kami berdoa juga agar tahun yang akan datang mendatangkan kepada mereka keberhasilan dalam berprestasi dan memperoleh kepenuh harapan dari apa yang selama ini didambakan oleh mereka. Tuhan, kami juga memohon agar Engkau selalu memberikan hikmat kepada kami dalam mengisi masa-masa liburan kami. Tuhan, setelah libur panjang ini, kembali kami akan memasuki tahun ajaran baru. Tolong kami Tuhan dalam mempersiapkan tahun ajaran baru dengan semangat yang baru, agar semua yang kami lakukan dapat kami kerjakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, berkati selalu keluarga kami, umur panjang, kesehatan, rezeki yang cukup, serta lindungi mereka dari semua mara bahaya, terutama virus pandemi pada saat ini Tuhan, yaitu COVID-19. Tuhan tolong lindungi kami dari virus-virus pandemi tersebut, agar kami selalu hidup sehat dan bahagia bersama keluarga kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa yang baik, inilah semua rangkaian doa kami. Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sobat Teruna, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita. Marilah kita bersama bernyanyi dari Gita Bakti 121, bait yang pertama dan yang kedua. Hai pergi dan wartakan. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau ikutkan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan takut hati, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Sobat Teruna yang terkasih, mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur apabila hari ini kami boleh menikmati akan firman-Mu, kami boleh memuji-Mu lewat nyanyian pujian dan mazmur, dan pada saat ini kami akan kembali ke kehidupan kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia dan taat kepadamu, biarlah kami boleh menjadi sumber berkat dimanapun kami berada. Sobat Teruna, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.